Selamat malam, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya berada di base camp pendakian Gunung Argopuro ya. Nah, itu tandanya saya akan melakukan pendakian. Dan kali ini saya bersama tokoh pendaki legenda ya dari negara tetangga, yaitu Singapura, yang kebetulan sudah berhasil melakukan pendakian 6 puncak tertinggi di Jawa Timur, teman-teman. Beliau adalah Mr. Zulka ya, yang saat ini sedang tidur. Beliau rela jauh-jauh dari Singapura untuk bisa berpetualang di pegunungan Hiang ini, teman-teman. Sedikit tentang base camp atau pos registrasi pendakian Gunung Argopuro. Dan pos perizinan ini terletak di Desa Baderan ya, tepatnya di Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Untuk sampai di sini, teman-teman bisa mengendarai motor ya atau mungkin mobil yang akan membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam ya dari kota Surabaya. Di desa ini kita sudah dapat menikmati suasana sejuk pegunungan Argopuro ya. Apalagi kalau malam seperti sekarang ini, saya merasakan dinginnya minta ampun gitu. Dan sayang sekali di sini agak gelap, jadi saya tidak dapat menunjukkan kondisi di sini secara maksimal ya. Oke, bisa dilihat di belakang saya. Dan oke teman-teman, saya akan istirahat dulu dan tidur ya, karena saya besok akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 ya, ke pos mata air 2 ya, dengan menggunakan ojek teman-teman ya. Oke, saya istirahat dulu teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Ini bangun tidur ya, dan akan berangkat menuju ke mata air 2. Ini masih nunggu tukang ojeknya belum datang ya. Bagaimana Pak Zul? Sudah siap? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah siap ya. Ini sudah waktu sudah menunjukkan pukul 5 ya, hampir pukul 5 ya. Dan ini kami sudah siap-siap. Nah, itu dia tukang ojeknya yang akan mengantarkan kami menuju ke mata air 2. Jadi kami siap-siap dulu. Nah, kebetulan kami hanya nunggu nasi atau perbekalan kami yang masih dibungkus teman-teman. Nah, ini dia ibunya. Ya, sebentar lagi kami akan berangkat, tapi kami ngopi dulu ya, biar nggak ngantuk di perjalanan. Karena naik motor ini mungkin akan menghabiskan waktu ya, mungkin sekitar 2-4 jam lah ya, untuk sampai di mata air 2, atau mungkin 2 jam ya, 2 jam. Ojeknya sudah siap dan dilepas langsung oleh petugasnya ya. Hati-hati Pak. Gak apa, biar taat. Oke teman-teman, ini kami berhenti dulu dan memasang rantai ya. Nah, jadi untuk mempermudah perjalanan, motor harus dikasih rantai di rodanya ya, seperti ini. Pak Zul oke? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah mantap Pak Zul ya. Bapak kedinginan kayaknya Bapak. Ini sudah di ketinggian 1000-an ya, dan kami memasang roda dulu di sini untuk memperbaiki roda dengan dipasang rantai agar mempermudah motor untuk bisa melalui medan-medan yang mungkin sedikit becek ya di sini ya.
Pak Zul, bagaimana sejauh ini naik ojek? Oh, bagus, alhamdulillah. Ya. So far oke lah, sudah biasa naik ojek. Sudah biasa naik ojek sudah ya? Biasa. Ada beberapa kali kita ke gunung yang lain juga kita naik ojek kan. Ya. Jadi sudah terbiasa lah, nggak ada masalah. Oke. Kita berhenti dulu di sini Pak Zul ya. Siap. Oke. Setelah 1 jam perjalanan kami sudah tiba di mata air 1 di elevasi 1830 meter dari permukaan air laut. Di mana tempat ini menjadi tempat kami untuk beristirahat sejenak ya. Jadi teman-teman, zaman dulu di mana sebelum ada ojek dari base camp menuju ke mata air 1, tempat ini sering menjadi tempat camp ya untuk di hari pertama sebelum melanjutkan perjalanan ke Cikasur ya. Di tempat ini ada mata air yang berada di sebelah timur area camp. Dan untuk mengambil air kita harus turun mungkin selama 15 menit ya. Jadi kita bisa menemukan mata air di sana. Dan setelah ini kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Cikasur teman-teman dengan melalui beberapa pos. Salah satunya adalah pos mata air 2 yang berjarak sekitar 1 jam ya dengan menaiki ojek. Atau mungkin lebih lah ya, dengan melewati kawasan hutan tropis yang cukup lebat ya di Pegunungan Hiang ini. Pegunungan Argopuro merupakan kawasan Suaka Marga Satwa yang dikenal juga dengan Iang Argopuro. Kawasan ini berfungsi untuk melindungi dan melestarikan satwa liar, terutama yang terancam punah ya. Dan juga tempat ini menjadi sarana pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan teman-teman. Gunung ini juga memiliki sejarah dan legenda menarik. Jadi kalau teman-teman mendaki ke sini jangan hanya fokus kepada puncaknya saja ya, tapi lebih memanfaatkan petualangan dan pendakian di Gunung Argopuro ini untuk mencari informasi tentang sejarah dan aneka macam flora dan fauna. Yang pastinya hal tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya akan lanjut lagi menuju ke mata air 2 ya. Mungkin membutuhkan waktu sekitar ya 1 jaman lah ya. Ini luar biasa keren. Dan bisa dilihat di belakang saya ada pemandangan yang menarik teman-teman. Pemandangan yang cukup indah sekali teman-teman. Jadi kita jalan sebentar ini teman-teman, karena motornya tidak kuat ya, intinya jalurnya terlalu berbahaya. Jadi kita jalan melewati hutan tropis ya seperti ini. Oke, kita istirahat dulu sini, Pak. Oke. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit ya dari mata air 1, kami pun tiba di sebuah tempat yang sepertinya merupakan bangunan monitoring Suaka Marga Satwa di Gunung Argopuro, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kawasan hutan Hiang merupakan cagar alam Suaka Marga Satwa yang punya peranan penting sebagai tempat perlindungan dan habitat satwa liar, teman-teman, dan juga sebagai tempat penelitian kekayaan flora dan fauna yang ada di kawasan ini. Jadi jika teman-teman terbukti melakukan perusakan dan pembunuhan pada satwa yang dilindungi di kawasan ini, teman-teman akan terjerat pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Oke teman-teman, kami akan istirahat sejenak, mungkin ya 5 menitan ya di sini ya. Kemudian kami akan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke mata air 2 atau pos mata air 2 teman-teman. Pak Zul, masih sehat Pak Zul? Alhamdulillah, syukur. Oh, syukur. Ini Pak Zul tidak pernah lelah teman-teman. Tapi ini masih step pertama. Kita lihat nanti step kedua seperti apa nanti Pak Zul. Lanjut lagi teman-teman.
Setelah kurang lebih 1 jam ya, kami pun tiba di pos mata air 2 yang berada di ketinggian 2165 meter dari permukaan air laut. Dari kondisi pos ini berada di punggungan ya, di antara perbukitan, dan memiliki area yang tidak terlalu luas sih sebenarnya. Mungkin hanya cukup untuk 6 tenda saja ya. Tapi di sini teman-teman dapat mengisi ulang air ya di sumber mata air yang terletak di sebelah kanan jalur. Ya mungkin turun sekitar 10 menit lah ya. Dan sekarang kami akan istirahat sebentar. Ya mungkin sarapan atau ngopi ya. Setelah itu kami akan melanjutkan dengan berjalan kaki. Sudah tidak naik ojek lagi teman-teman. Jadi kami akan berjalan kaki menuju ke Cikasur ya.